Ulaikal ladzina istarud dhalalan bil huda. Ya, jadi munafikin ini adalah gambarannya seperti orang yang membeli kesesatan dibeli dengan petunjuk. Artinya kullu maulud yuladu alal fitrah haji munafiqan kana au kafiran au musliman li abawi, ya, baik orang tuanya musyrik, kafir, munafik, anak yang baru lahir semua diberi modal oleh Allah berupa iman. Ya, makanya yang dikatakan iman ini semua anak yang lahir dalam keadaan fitrah suci. Nah, di balik fitrah dan suci ini Allah modali iman. Makanya famar bihat tijaratuhum, orang munafikin ini adalah orang yang tidak mendapatkan keberuntungan. Karena apa? Iman yang Allah kasih ketika dalam rahim ibu ini ditukar dengan kesesatan. Tuku barang sing dituku elek, sing dituku api. Hidayah ditukar dengan kesesatan. Makanya di sini adalah mama nabi wa makanu muhtadin. Orang-orang munafik inilah tidak mendapatkan hidayah. Makanya tinggal kembali ke kita jamaah. Modal yang Allah berikan kepada kita ini, kita cari untung apapun dongan itu. Kalau nyari untung, yuk kita jaga iman ini dengan apa? Nah, kembali ke ayat pertama, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi sampai wa ulaika humul muflihun. Jadi gambarannya ditarik ke sana. Kalau memang kita mau menjadi orang yang beruntung, tidak seperti orang munafikin, ayat yang harus kita kaji, kita pelajari, kita amalkan surat Al-Baqarah ayat yang ketiga mulai alladzina yu'minuna bil ghaibi sampai wa ulaika humul muflihun. Kalau ingin beruntung, nah, jadi ini jelas kita semua ingin untung. Nah, cara niaga kita bagaimana? Iman yang Allah berikan, ayo kita jadikan diri kita orang yang iman akan sesuatu yang tidak kelihatan mata, yaitu seperti apa? Termasuk aman billah, iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya. Nah, ini bisa diterima, bisa dipahami. Jadi munafikin ini dikatakan orang tidak beruntung karena kita dilahirkan ke dunia ini. Ayat yang sebelum kita kaji, mungkin Pak Edi udah hafal, yang lain juga udah sering mendengar apa? Ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, gitu. Allah gak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, dimodali iman, gitu. Jadi itu Nasrani, orang tuanya Yahudi, ya munafik, anak yang lahir kelasnya sama dalam keadaan suci dan dimodali semua iman. Marafihat tijaratun wa makanun muhtadin. Keberadaannya orang munafikin yang tidak mendapatkan hidayah dan tidak mendapatkan keberuntungan, ayat selanjutnya mathaluhum utawi gambaran perumpamaan orang munafikin ai sifati fi niqatihim iku kamasalil ladzi kaya gambarane wong istauqada kang ngurupake sapa alladzina ron ing geni falama adaat mongko tetalane madani ai anar ma ing barang kaulau kang ana kiwa tengene alladzina zahaballah mongko ngilangake sapa Allah Gusti Allah binurihim kelawan padange wa tarakahum lan tinggal sapa Allah ing alladzi istauqadana fi dzulumatin ing dalam kepira-pira peteng layub sinun kang ora bisa ningali sapa man. Nah, sini perlu kita pahami mafhum mukhalafah
ma haulahum mutahayyirin anitariq. Nih. Jadi karena mereka tidak mendapatkan hidayah dan mereka dalam niaga tidak mendapatkan keberuntungan, alasannya apa? Iman yang Allah kasihkan ditukar dengan kekufuran, digambarkan orang-orang munafik seperti orang yang menghidupkan api. Ketika api itu sudah punya fungsi menyinari kanan kirinya, ma haulahum, nah, maka sebagai istihza Allah, amalkan Allah yastahzi'u bihim, ya, maka zahaballah, Allah menghilangkan cahaya yang ditimbulkan dari api tadi, dan Allah meninggalkan mereka dalam kegelapan. Maksudnya bagaimana? Mungkin masih bingung. Kok munafikin? Kembali ke gambaran, perumpamaan orang munafik yang tadi dia berniaga tidak dapat untung. Mengapa dia tidak dapat untung? Karena dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Kok nggak diberi hidayah oleh Allah? Karena orang munafik tadi di awal, orang yang mengucapkan saya beriman, ketika ketemu orang iman, saya beriman, ketika ketemu gerombolan, tenang bro, saya tetap di kelompok Anda. Saya hanya menertawakan mereka. Nah ini, karena bahasa-bahasa ini Allah marah. Muhammad, jangan kecil hati, jangan galau, jangan susah. Aku, kata Allah, akan lebih menghina mereka. Fituyanihim ya mahun. Lah diumbar karo Allah, makanya mereka tidak diberi hidayah oleh Allah. Akhirnya digambarkan orang yang menghidupkan api, ya, mataluhum kamatalil ladzi istauqada naro. Orang menghidupkan api, nyari kayu bakar kering, pasti punya tujuan. Ketika api sudah hidup, sudah menyinari kanan kiri, karena mereka dalam kegelapan malam ingin penerangan, zahaballah, sebagai bukti Allah menghina mereka, sinar cahaya dari api yang ia ciptakan dari kayu bakar, zahaballah, Allah hilangkan. Nah, setelah dihilangkan, watarokahum, mereka ditinggal oleh Allah dalam kegelapan. Arti kegelapan di sini adalah ma haulahum mutahayyirin anitariq, mereka ditinggal oleh Allah dalam keadaan kebingungan, tidak ngerti jalan mana yang benar, mana yang salah. Enak, orang bingung itu enak nggak? Pernah bingung nggak jamaah? Nyari jalur gitu, satu tempat terjebak dalam kebingungan, ada nyaman. Yang namanya orang bingung pasti tidak nyaman. Dia nggak bisa mahaulahum gitu. Ba'dul mufassirin maksudnya ditinggal oleh Allah dalam kegelapan, mereka ditinggal oleh Allah, tidak mendapat hidayah, sehingga mereka dalam keadaan kebingungan untuk menentukan jalan mana yang benar. Mengapa ini tidak bisa? Karena hidayah milik Allah. Sementara orang munafik tidak diberi hidayah. Karena apa? Sudah banyak membohongi diri sendiri. Jadi hakikat orang zalim itu jangan dianggap yang kita rugikan orang lain. Jenengan ingat satu ayat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sebetulnya maksiat yang kita lakukan
baik itu yang merugikan orang lain atau tidak, ini secara hakikat orang berbuat maksiat ini adalah mendolimi diri sendiri. Mungkin kita jebak seseorang, kemudian masuk jebakan kita ketawa, kita gembira. Sebetulnya dengan orang lain masuk jebakan kita dan kita anggap dia orang yang celaka, sebetulnya yang lebih celaka itu diri kita sendiri. Karena apa? Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Alhamdulillah mak, gak ada orang tahu. Padahal itu perbuatan yang salah. Sebetulnya harusnya astagfirullah. Ini dulu waktu kita kecil Pak ini. Nah, seperti itu. Jadi kata-kata la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau, ya karena bahasanya biar mudah, sebetulnya ada yang menang kata Tuhan ini masih nakirah Pak Haji, tetapi nggak usah kita bahas. Tuhan itu bisa milik dia, tetapi kita ini udah ngaji tafsir, ngaji Quran, biar enak sastranya. Maksud Tuhan itu isinya ya Allah, nggak usah dibahas kan gitu. Nah, karena apa? Kalau bahasa Indonesia kemudian gitu, tidak ada pangeran kecuali Allah, kayaknya kok mulut ini susah amat. Jadi maksud tidak ada Tuhan selain engkau. Jadi arti daripada la ilaha illa anta subhanaka, maha suci engkau Allah. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya sayalah orang yang banyak dolim. Dolim itu bahasanya ngani ngoyo ki piye Pak? Di bahasa Indonesia apa Pak? Menganiaya. Ya artinya ya bikin kita itu nggak nyaman gitu aja. Jadi maksudnya itu pun doa yang diberikan oleh Allah kepada baginda Adam alaihissalam setelah diturunkan dari surga karena beliau melanggar aturan Allah tentang makanan yang tidak diperbolehkan, kemudian diturunkan ke bumi, kemudian diberi oleh Allah, kalau kamu minta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jikalau jenengan berdoa, artinya ini adalah pengakuan kita balas tentang dosa-dosa kita, mengagungkan Allah. Termasuk doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kembali ke ayat. Jadi gambaran perumpamaan orang munafik itu digambarkan, diumpamakan orang yang menghidupkan api. Ketika api ini sudah ada cahayanya, dhahaballah, Allah menghilangkan cahayanya dan Allah tinggalkan mereka dalam kegelapan. Arti kegelapan ma haulahum minal mutahayyirin, ma haulahum mutahayyirin anitariq khaifin. Ya, artinya mereka dalam ketakutan, ya. Mati itu dia takut gitu. Karena apa? Dia amanna billahi, diidharkan di depan orang-orang iman, aku beriman, tapi hatinya bisa diterima jemaah. Makanya yuk, untuk kita apa gambaran tentang munafikin ini? Ayo kita itu berbuat sesuatu yang punya manfaat dari apa yang kita perbuat. Jangan seperti mereka udah capek ambil kayu bakar, udah capek menghidupkan persiapannya, ketika manfaatnya ada Allah saku. Nah, berarti perbuatan yang sia-sia. Nah, jadi ayat ini ya khitabnya munafikin, tetapi karena ini diberikan kepada Nabi Muhammad, di awal sudah dikatakan hudan lil muttaqin, bagi kita orang yang ingin menjadi orang yang baik, Al-Quran bisa
harus kita jadikan pedoman. Buat pedoman kalau nggak ngerti. Terus ya, makanya 1 ayat 2 ayat kita berusaha mempelajari. Muga-muga umurnya sampai khatam ngaji Pak Haji. Masalah ayat Al-Quran 6.000 berapa? 6.600 ayat. Terus itu berapa tahun ya 6.000? Setan berapa hari Pak Misro? 360. 6.666 ayat berapa tahun? Mudah-mudahan sudah bisa diterima ya. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian aihum, nah ini aihum utawi munafikin iku sumun, iku sumun tuli, ya. Bukmun bisu, umyun buta. Faum hale utawi man munafikin iku layakun anid dalalah. Satu itu. Yang kedua masih dalam perumpamaan orang-orang munafikin. Satu digambarkan orang yang menghidupkan api. Yang kedua aihum summun. Orang munafik itu bagaikan orang yang tuli. Maksudnya apa? Anil haq, ansima'il haq, ansima'il haq. Dia itu sebetulnya bisa mendengar, tapi kalau sudah ayat Al-Quran yang disampaikan Nabi Muhammad pada waktu itu, maka sifat orang munafikin bagaikan orang tuli, tidak mendengar. Aikobulin, maksudnya tidak mendengar itu ya dengar Pak. Maksudnya tidak mau mendengar, menerima ayat yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Kalau kita mohon maaf kembali sebagai orang muslimin, orang Islam, berusaha tasfiyatul qulub nganil munafikin, membersihkan dari sifat-sifat orang munafik. Kalau itu ayat karena mungkin ketepatan hobi kita, ya ini mohon maaf, ini ketepatan itu kita lakukan. Kok kita marah tersinggung, itu ngaji dibikin-bikin nembak saya tuh maksudnya. Ini mohon maaf. Maka ini termasuk mewarisi orang munafik. Mohon maaf ya ini. Jadi kembali siapapun yang menyampaikan, apapun benderanya, apapun ormasnya, kalau sudah berbicara ayat Allah, yuk kita terima. Urusan bendera itu hanya urusan hiasan hidup aja. Ini mohon maaf gitu. Hanya urusan untuk ajang silaturahim. Jadi ini sumun di sini adalah tidak bisa mendengar, maksudnya tidak mau menerima ayat-ayat Allah. Sumun, bukmun. Apa artinya bukmun? Bismillahirrahmanirrahim. Harsun anil khairi fala yaquluna. Mereka yang dimaksud munafikin karena ayat Al-Quran ini adalah turunnya kepada Nabi Muhammad setelah turunnya kitab Zabur, Taurat dan Injil, 3 kitab yang sebelumnya. Ahli kitab sudah diberitahu oleh Allah pada satu saat nanti Allah akan menurunkan manusia yang dijadikan rasul. Ini ahli kitab semua sudah tahu. Nah, karena mereka tidak mau menerima Muhammad sebagai rasul, barangkali anaknya masih muda, dan sebagainya. Istilah orang Lampung, mu'adzam nafsah istilah pesantren, harga diri istilah orang lain, jaga image.
nggak mau menerima, maka orang munafik dikiaskan sebagai orang yang bisu, tidak mau menyampaikan kebenaran dari Allah. Jikalau kita menyembunyikan kebenaran, berarti mewarisi orang munafik. Nah, gitu ya, artinya karena kita ngaji ini nggak ada yang tersinggung gitu, nggak ada yang ditembak, bahkan mungkin yang ngomong pun banyak ketembak ini kan gitu ya. Tapi tujuan kita gitu. Terutama kayak Pak Edi, saya yang sering khotbah itu sering ketembak kalau udah urusan seperti ini. Jujur aja Pak Edi.